Filem ini berjudul Secretly Greatly yang dibintangi oleh Kim So Hyun sebagai Won Ryo Wan, Park Ki Won sebagai Lee Hae Rang, Lee Hyun Woo sebagai Ri Hae Jin, dan So Hyun Jo sebagai Kim Tae Won. Filem ini bermula ketika seorang agen khusus Korea Utara bernama Won Ryo Wan yang diperankan oleh Kim So Hyun diberi perintah menjadi mata-mata. Selain dia, ternyata ada mata-mata lain yang juga ikut ditugaskan di negara Korea Selatan. Mereka harus menyamar sebisa mungkin agar identitas mereka sebagai mata-mata dari Korea Utara tidak terbongkar. Seperti apa jalan ceritanya? Mari kita mulai. Pada awal cuplikan langsung diperlihatkan Mayor Won Ryo Wan yang akan ditugaskan sebagai mata-mata. Sebelum ia pergi, atasannya mengatakan, jika kita bertemu ada dua kemungkinan. Pertama, menjadi saudara, dan yang kedua menjadi musuh saling membunuh. 전설이 된 후에 2 tahun kemudian, tibalah Mayor Won Ryo Wan di Seoul, Korea Selatan. Ia pun menyamar menjadi pria bodoh dan pengangguran. Ia tinggal di toko kelontong milik wanita berumur 58 tahun bernama Jeon So Im yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya, dan seorang laki-laki bernama Jo Do Seo yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Di tempat tinggalnya itu, Mayor Won Ryo berganti nama sebagai Donggu. Ia harus menyamar menjadi laki-laki idiot selama 2 tahun tinggal di sana. Bahkan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya menganggap Donggu laki-laki yang sangat idiot. Donggu bekerja di toko kelontong itu setiap hari dan ikut membantu pemilik toko agar dia memiliki tempat tinggal dan aktivitas tetap, selagi menyamar sebagai mata-mata dari Korea Utara. 여기가 요충지다. 이 지역 사람 Dalam menjalankan kesehariannya, Donggu menyukai seorang wanita yang sering lewat di tokonya. Ia bernama Ryun Yora yang bekerja di kantor asuransi. Namun, setiap Donggu menyapa gadis cantik itu, ia selalu diganggu dan dipekut oleh adiknya gadis itu. Donggu dianggap tidak pantas karena dia seorang idiot dan bodoh. Karena Donggu bodoh dan idiot, ketika dia menjaga toko menggantikan ibu angkatnya itu, Donggu selalu didatangi anak-anak kecil yang ingin mencuri permen. Bahkan wanita yang penghibur malam sering meminta rokok di tokonya secara gratis. Namun, karena Donggu asli adalah seorang yang cerdas, ia selalu mencatat setiap orang-orang mengambil barang di tokonya secara gratis. Ternyata menjadi mata-mata di negara lain bukan hanya Donggu saja. Ia didatangi oleh seorang pria parubaya yang lebih lama menjadi mata-mata di sana. Bahkan saking lamanya ia sudah berada di negara Korea itu selama 16 tahun. Pria itu menyamar sebagai tukang pos. Mereka pun saling memberi informasi tentang keadaan markas di pusat Korea Utara. 근데 아저씨 뭐 좋은 일 있어요? 이렇게 돼? Karena sudah menjadi mata-mata di Korea Selatan selama 2 tahun, Donggu selalu menunggu kapan misi utama akan diberikan. Namun, berselang beberapa hari, ia bertemu dengan 2 mata-mata lainnya yang dikirim ke Korea Selatan. Ia bernama Lee Hae Rang, teman seangkatan Donggu waktu berlatih di markas. Ia menyamar sebagai pemain musik. Dan berselang beberapa hari, datang satu lagi bernama Lee Hae Jin. Dia adalah junior Donggu waktu di tempat pelatihan. Lee Hae Jin menyamar menjadi seorang siswa. Kedatangan Lee Hae Jin ini untuk memastikan apakah Donggu akan berkhianat pada negara Korea Utara. Donggu pun penasaran dengan kedatangan mereka. Mungkinkah telah terjadi sesuatu atau ada sebuah rencana dari markas pusat di Korea Utara? Berselang beberapa hari, pesan masuk dari markas pusat. Karena misi sudah dihentikan dan mengharuskan semua mata-mata dari Korea Utara untuk bunuh diri. Karena Presiden Korea Utara dan jajarannya menginginkan perdamaian dengan Korea Selatan. Kabar itu pun membuat Donggu harus berpikir keras. Karena selama 2 tahun menyamar menjadi mata-mata. Namun sekali masuk misi malah disuruh bunuh diri. Ia mulai mencari tahu kebenarannya dan ia pun ingin pergi dari tempat tinggalnya itu. Setelah kabar untuk bunuh diri datang dari pemerintah Korea Utara, banyak mata-mata Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan langsung melaksanakan tugas itu. Mayat pun banyak ditemukan oleh pihak kepolisian Korea Selatan. Sepertinya petinggi dari pemerintah Korea Selatan tahu kalau beberapa mayat yang ditemukan itu adalah mata-mata dari Korea Utara. 시신에서 이런 게 나왔습니다.
Pihak polisi Korea Selatan pun langsung bertemu Donggu agar rencana bunuh diri itu dihentikan dan disuruh pulang ke Korea Utara. Namun Donggu enggan mendengar kata-kata dari polisi Korea Selatan itu. 난 너희들이 죽는 걸 원하지 않는다. 너희들을 버린 나라. Keesokan harinya, Donggu pun bersiap akan pergi. Namun sebelum ia pergi, Donggu pamit dari ibu pemilik toko itu, serta dari wanita yang sering berhutang rokok di tokonya, dan dari wanita yang ia sukai oleh Donggu. Semua kaget dengan penampilannya. Dari sebelumnya seorang idiot, sekarang sudah maco dan memakai jas. 앞으로 무슨 일 있으면 Di tempat lain, ternyata pelatih dari Korea Utara datang. Ia adalah Kapten Kim Tae-won dan yang melatih mata-mata elit, salah satunya yaitu Donggu. Tujuan kapten itu datang ke Korea Selatan adalah untuk memastikan kalau semua mata-mata yang dikirim ke Korea Selatan telah melakukan bunuh diri. Namun, kedatangan kapten itu langsung diketahui oleh Donggu karena kepolisian Korea Selatan memberitahu Donggu dan menyuruh agar pergi sejauh mungkin. Namun, Donggu serta seorang teman mata-matanya Lee Hae-rang menyusun rencana agar memancing kaptennya ke tempat sepi. Karena di setiap tubuh mata-mata ditanam GPS agar mudah terlacak. Donggu pun langsung pergi ke sebuah gedung yang kosong untuk memancing kaptennya. Menunggu beberapa saat, akhirnya kapten itu datang beserta seorang anak buahnya. Donggu pun sudah menunggu sang kaptennya. Ketika mereka bertemu, Donggu langsung ditanyakan oleh kaptennya kenapa dia tidak melaksanakan tugas terakhirnya, yaitu bunuh diri. Namun Donggu menjawab, sebelum ia melakukan tugas itu, apakah ibunya masih hidup di Korea Utara? Kapten Kim Tae-won pun enggan menjawab dan mereka pun langsung saling menyerang. Serangan demi serangan pun terjadi. Banyak di sini korban berjatuhan. Mereka dari Korea Utara datang untuk memastikan Donggu serta semua mata-mata sudah mati. 당일 보살핌을 받니? Suasana pertarungan pun berpindah ke atap gedung. Di sana, Kapten Kim Tae-won beserta anak buahnya datang membunuh. membunuh Donggu dan temannya. Setelah Donggu berhasil mengalahkan anak buah kaptennya, giliran sang kapten bertarung dengan Donggu. Setelah Donggu hampir mati dikalahkan oleh kaptennya, bantuan datang dari juniornya bernama Lee Hae-jin. Ia datang bersama polisi Korea Selatan. Karena merasa hampir kalah dan ditangkap, kapten itu mencoba meledakkan diri dengan bom di tangannya. Namun, Hae-ran langsung memeluk kapten itu dan melompat ke bawah. Mereka pun meledak. Kepolisian Korea Selatan pun ingin menangkap Donggu dan Lee Hae-jin. Namun mereka melawan dan tidak mau ditangkap oleh polisi Korea Selatan. Ketika mereka melakukan perlawanan, polisi Korea Selatan itu langsung menembaki mereka berdua hingga Donggu memeluk Lee Hae-jin dan melompat ke bawah, dan mereka pun langsung mati. Di akhir filem, terlihat cuplikan ibu angkat Donggu selalu menunggunya untuk pulang. Bahkan semua yang pernah mengenal Donggu bodoh berharap ia kembali. Okeylah, cukup sekian dan terima kasih.